A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian At-Tafsirul Munir juz 29 ya, juz 29. Surat pertama, surat Al-Mulk. Berdasarkan pembagian surat tersebut yang di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini, bagian pertama ayat 1 sampai 5. Kemudian bagian yang kedua ayat 6 sampai 11. Nah, sekarang ini bagian yang kedua ya. Surat Al-Mulk ini bagian kedua ayat 6 sampai 11. Yang kemarin baru 2 ayat. Ya, di mana korelasinya antara bagian pertama dengan bagian yang kedua ini, yaitu di bagian pertama Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang itu, diantaranya fungsinya ya dijadikan alat untuk melempar setan, dan masih berlangsung, berarti masih terjadi, berlangsung sampai saat ini. Nah, di mana itu menunjukkan ya bahwa itu merupakan azab, yaitu merupakan siksaan itu dari Allah untuk setan yang secara terang-terangan sejak awal gitu ya, sejak awal setan itu durhaka, setan itu membangkang kepada Allahnya, yaitu ketika diperintah sujud kepada Adam. Dia menolak, dia mengingkari perintah tersebut dan membangkang kepada Allah. Dan setan itu kemudian bertekad, ini ya nekad namanya, benar ya. Dia bertekad itu untuk mencelakakan Adam dan keturunannya, seluruh manusia, dengan resiko masuk neraka, sehingga hidupnya sampai hari kiamat itu setan itu hidupnya di dalam laknat Allah, yang isinya artinya ya, di dalam laknat Allah itu yang isinya siksaan, azab dari Allah. Jadi setan ini selama di dunia gitu ya, selama di dunia diazab oleh Allah, demikian juga di akhirat. Jadi ayat 5 ya yang menyebutkan demikian. Nah, bagian yang kedua dimulai dengan walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, di ayat yang kelimanya Allah menyebutkan wa'atadna lahum azabas sa'ir. Di dunianya hidup di dalam laknat, di dalam azab Allah. Demikian juga ayat tersebut menyebutkan dan kami sudah siapkan bagi setan itu azab yang membakar. Nah, korelasinya adalah hal itu kemudian Allah berlakukan ya, berdasarkan ayat yang ke-6 walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Nah, hal yang Allah timpakan kepada setan itu kemudian Allah berlakukan secara umum, yaitu kepada orang-orang yang tidak taat, intinya ya orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang durhaka kepada Allah, yaitu neraka jahanam. Dan itu adalah tempat akhir, destinasi terakhir. Itu manusia itu kalau masuk neraka itu destinasi terakhir yang amat sangat buruk gitu ya, amat sangat buruk bagi manusia. Wabi salam masir itu artinya itulah yang terburuk bagi manusia. Nah, kemudian di ayat 7-nya, kemarin baru 2 ayat yang ini ya,
iza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Apabila mereka itu dilemparkan ke dalamnya, ya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, mereka mendengar neraka itu ternyata memiliki bahasanya seperti ini ya, sami'u laha, mereka mendengar ya bagi neraka itu syahikon itu, yaitu yang suara yang apa namanya ya, menggelegar, bergemuruh gitu ya, neraka itu demikiannya. Nah, wahia tafur, dan neraka itu api yang membara, bahasa gitu ya, membara mungkin ya. Nah, baru 2 ayat yang sampai di sana yang kemarin ya. Di mana hal ini ya, ayat 6 nih, mulai ayat 6 sampai ayat 7. Ayat 6-nya ini menunjukkan bahwa apa namanya ya, azab Allah, siksa Allah itu Allah berlakukan secara umum kepada hambanya yang tidak taat, ya, kepada hambanya yang durhaka, di mana azab neraka itu adalah tempat akhir bagi manusia yang amat sangat buruk. Nah, diantaranya kondisinya seperti ini. Ayat yang ke-7-nya dimulai dari ini nih, dilemparkan ke dalam neraka. Setiap kali apabila mereka dilemparkan kepada ke dalam neraka, mereka mendengar, terdengarlah itu ya suara apa namanya gitulahnya, suara menggelegarnya, gemuruhnya. Ya, karena tentunya api neraka itu amat sangat besar, bahkan bisa menampung gitu kan, bisa menampung semua yang dimasukkan atau setiap yang dimasukkan ke dalamnya. Padahal jumlahnya kan, kalau apa namanya manusia lah katakannya, manusia saja itu dari zaman manusia itu kan di zaman Nabi Adam saja sudah ada yang durhaka. Di zaman Nabi Adam itu yang dikisahkan durhakanya, yang dikisahkan yaitu anaknya sendiri, yaitu Qabil. Jadi di zaman Nabi Adam saja, angkatan pertama, generasi pertama manusia sudah ada yang durhaka. Nah, demikian juga di generasi-generasi berikutnya, yang justru di beberapa ayat Allah menyebutkan jauh lebih banyak yang masuk neraka dibandingkan dengan yang masuk surga. Sementara itu kan ya, sebanyak apapun yang dimasukkan ke dalam neraka pasti ada tempatnya. Ya, neraka itu mampu memuat, itu menampung sebanyak apapun itu yang dimasukkan ke dalamnya. Ya, artinya apinya sebesar apa? Ya, sebesar tempat tersebut lah, sebesar tempat tersebut yang semua yang dimasukkan ke dalam neraka itu ada tempatnya muat. Andailah katakanlah sebetulnya kan yang kemarin kan kalau nggak salahnya di dalam kitab Borikok yang ya hadis yang ini, sebetulnya kan bagi setiap orang itu sudah Allah sediakan tempat di surga juga di neraka. Jadi masing-masing orang itu sudah Allah adakan tempatnya untuk orang tersebut, tempatnya di surga dan di neraka. Sebelum seseorang itu dimasukkan ke dalam surga, maka diperlihatkanlah kepadanya tempatnya di neraka. Dengan melihat tempatnya di neraka itu, maka bertambahlah rasa syukur, rasa nikmat, rasa bahagianya masuk surga. Nah, bagi yang masuk neraka, sebelum dimasukkan ke dalam neraka diperlihatkan tempatnya di surga. Kalau dia taat, kalau dia soleh, maka dengan melihat surga tersebut semakin sakit, semakin menderita lah ya, ketika dimasukkan ke dalam neraka. Nah, kalau orang yang dimasukkan ke surga, sebelum dimasukkan ke surga diperlihatkan dulu tempatnya di neraka, maka semakin
nikmat, semakin bahagianya karena terbebas itu dari neraka. Jadi sebetulnya bagi setiap orang yang Allah ciptakan, karena hakikatnya kan setiap manusia yang lahir ke dunia itu kan itu ciptaan Allah, dan bagi setiap itu yang Allah ciptakan itu sudah Allah siapkan tempatnya di surga dan di neraka. Ya kalau tidak ke surga, maka surganya kosong karena jatah orang ini, orangnya malah ke neraka. Apalagi kalau orangnya kafir, masuk neraka dan abadi, berarti surganya ini tidak akan diisi, orangnya nggak akan pernah keluar dari dalam neraka. Maka jatah surganya ini akan diberikan kepada penghuni surga yang lain. Ini suka nih orang menang loba itu. Suka nih menang loba tuh. Sugan ketambahan 5 itu tah jatah 5 orang gitu, jatah 5 orang nih karena orangnya masuk neraka dan abadi. Bikin ka urang kan bisa dikontrakeun ke ditu. Kesakeun di ditunya. Dikontrakeun we gitu di ditu, kontrakeun keneh atuh. Ya hari kontrakeun ka saha dasar lagi boga di ditu mah tuh surga dengan jatahnya masing-masing. Nah sekarang yang berikutnya nih ya, dari bagian kedua ini ya, baru 2 ayat kemarinnya, yaitu bagi orang-orang kafir, di mana ini maksudnya ya diawali dengan apa yang Allah sebutkan, demikian wa a'tadna lahum azabas sa'ir, kami menyediakan, sudah menyiapkan itu bagi setan itu azab yang membakar, menghanguskan, menghancurkan. Nah mulai ayat ini ternyata hal tersebut Allah berlakukan bagi semua hambanya, gitulahnya, bagi semua hambanya yang durhaka, yang tidak mau taat kepada Allah. Nah apabila mereka dilemparkan, nah mereka bisa mendengar nih ya, mereka bisa mendengar gemuruhnya, menggelegarnya suara dari api neraka, karena neraka itu adalah api yang membara. Nah dan ayat Quran yang mana nih ya, sudah saya catat atau belum nih ya, di mana hal ini ya, karena seperti ini ya, suara apa namanya, suara neraka itu menggelegar, gemuruhnya seperti apa, mendengarnya saja mengerikan. Nah tentu kan mendengar hal seperti itu kan gak enak disebutnya, gak enak kan mendengar itu sesuatu yang mengerikan. Nah maka hal ini Allah apa namanya ya, Allah sembunyikan dari penghuni surga. Ya, penghuni surga itu tidak akan mendengar hal seperti ini, karena ini kan mengerikan, menakutkan. Mendengar yang demikian itu kan gak enak. Bagi penduduk surga itu gak akan ada sesuatu yang gak enak, itu gak akan ada. Maka di silent lah oleh Allah, sehingga gemuruhnya, menggelegarnya, dan dari suara neraka itu tidak akan terdengar oleh penghuni surga. Penghuni surga itu apalagi nih di surat ini nih di surat itu tuh, di surat Abasa, la tasma'una fiha lagwan walakidzaba. Di dalam surga itu mereka tidak akan mendengar hal-hal yang tidak mengenakan, apalagi ini mengerikan. Ya sebentar dia mudah-mudahan tercatat nih, mudah-mudahan tercatat nih. Ini yang penjelasan barusan itu ada ayatnya bahwa neraka itu suaranya bergemuruh, menggelegar, mengerikan. Nah hal itu oleh Allah ditutupi untuk penghuni surga, nggak akan mendengar penghuni surga yang seperti ini. Kayak keneh tanya ya catatan anak. Ini surat Al-Anbiya ayat 102.
Ada Al-Anbiya ada ayat dari 101 nih. Kalau di ayat 102, nah ini nih ayatnya yang ini kebetulan nih. La yasmauna hasisaha wa hum fi mashtaha anfusuhum khalidun. Nah, ini untuk penghuni surga seperti ini. Ini ayat 102-nya dari 101 nih, kayaknya harus dilihat dari ayat 101 nih. Mereka tidak mendengar bunyi gemuruhnya api neraka. Ini ayat ini menerangkan penghuni surga nih ya. Mereka tidak mendengar gemuruhnya tadi menggelegak, wah entahlah seperti apa gitu suaranya ya, api neraka. Ya, mereka tidak mendengar gemuruhnya api neraka dan mereka kekal di dalamnya menikmati semua yang mereka inginkan. Ini ya fima wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka kekal di dalamnya menikmati semua apapun yang mereka inginkan. Nah, kalau penghuni surga seperti ini nih ya. Jadi tadinya suara neraka itu oleh Allah ditutupi sehingga penghuni surga tidak mendengar hal tersebut. Justru sebaliknya, mereka kekal di dalamnya menikmati apapun yang mereka inginkan. Bebas lah nanti kalau di tayyid sebutannya tulul amal manusia itu kan ingin bebas, tidak mau diatur, tidak mau tidak mau diatur, tidak mau ditunjuk-tunjuk, inginnya bebas. Nah, di surga nanti didapatkan ini di antara ayatnya. Mereka menikmati apapun yang mereka inginkan di dalam surga. Nah, kemudian satu lagi surat Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara yang gemuruh karena marahnya. Memang hidup sebetulnya, memang hidup gitu kan. Kita menyebutnya api benda mati, sebetulnya kan tidak ada benda mati, semuanya hidup, semuanya taat kepada Allah. Nah, diantaranya seperti ini karakter api neraka. Baru melihat dari jauh sajanya orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ini sudah menggelegak gitu karena marah. Jadi geuleun pisan ya neraka teh kan neraka teh. Ya iyalah. Neraka itu sangat membenci, artinya yang durhaka kepada Allah. Malah di surat Sajdah ayat 30 kan, yang setiap kli dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka itu akan terus menantang, mana masih ada enggak? Kalau semacam ini ya, kalau semacam kita analogikan, kalau neraka itu berjiwa gitu, punya rasa, nah maka neraka itu akan merasa sangat puas ketika menyiksa orang yang durhaka. Neraka itu merasa sangat puas gitu ya menyiksa orang yang durhaka. Setiap kali dimasukkan mereka meminta tambah. Kemudian surat surat Al-Mulk ayat 7 yang ininya, apabila dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Nah, sementara neraka itu adalah api yang sangat membara. Nah, sekarang nih ayat 8 nih ya, ayat berikutnya nih. Takadu tamayyazu minal goiz. Kumaha atunya ieu menggambarkan gitu, menerangkan gitu nya. Ayat ini menerangkan neraka nih. Takadu tamayyazu minal goiz, karena murkanya. Ya ini benar lah sebetulnya. Awal neraka itu punya rasa. Apa sih yang dirasakan itu oleh neraka? Marah mereka. Ya, marahnya kepada hamba Allah yang durhaka. Takadu tamayyazu minal ghoiz, hampir saja neraka itu meledak. Mungkinlah itulahnya terjemahnya banyak. Hampir saja neraka itu meledak karena murkanya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha
Setiap kali dilemparkan ke dalamnya. Nah, setiap kali ada yang dilemparkan ke dalamnya, sa'alahum khazanatuha, nah penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir, belumkah, tidakkah datang kepada kalian orang yang menyampaikan ancaman tentang hal ini, yaitu tentang neraka ini. Ya, setiap kali dilemparkan ke dalamnya, kelompok di sini isinya pauzun, ya, orang-orang yang durhaka itu, penjaganya itu menanyakan kepada mereka, apa tidak ada, itulah orangnya, apa tidak ada yang memberitahu kepada kalian ancaman dari Allah tentang hal ini, tentang neraka yang seperti ini? Itu ayat itu dulu ya, ayat ke-8 nih ya. Nah, penjelasannya nih berdasarkan nih kitab At-Tafsirul Munir ini, nyatakadu tamayazu minal goiz, neraka itu hampir saja meledak karena murkanya. Samalah gambarnya begini, mungkinnya kalau kita ini analogikan, kita bandingkan dengan apa namanya ya, dengan manusia, bisa lah misalnya dengan manusia atau dengan binatang misalnya. Kita melihat seperti ini misalnya nih ya, induk ayam ya Pak, kebetulan nih saya pernah melihat sebuah ini video gitu ya, induk ayam yang sedang dengan anak-anaknya sedang makan, kemudian datang burung elang. Ya, datang burung elang mau mengambil anaknya. Nah, seketika kan menggelegak gitu kemarahannya, langsung saja si burung elangnya itu pokoknya disiksa ku hayam sampai tidak berdaya atau burung elang. Meledak itu kemarahannya itu kan muncul meledak seketika padahal sedang tenang. Ya sedang tenang makan itu dengan anak-anaknya, kemudian datang burung elang. Nah, dalam seketika sikapnya berubahnya, meledaklah kemarahannya. Nah, kurang lebih ini ya neraka juga sama gitu, setiap kali bahkan tadi ayat berapa tadi surat Al-Furqan-nya, neraka itu masih masih melihat dari jauh gitu orang yang durhaka, yang orang yang akan dimasukinya. Ini neraka sudah marahnya luar biasa. Begitu dimasukkan, wah, entah kemarahannya sudah jadi mungkin sudah sampai puncaknya gitu. Neraka itu kemarahan neraka itu memuncak begitu ada yang dimasukkan, paingan gitu. Mana ya keneh itu gayem atuh udah jelema laletik pirage lah, jelema teh sagede naon atunya. Manusia yang ukuran sangat kecil sementara api nerakanya sebesar apa? Yang neraka sebesar apa gitunya kan, kedalaman jurang neraka juga entah sedalam apa. Bagi manusia yang ukurannya sangat kecil itu, dengan kemarahan api neraka yang sedemikian besar, ternyata kan api neraka itu hidup sebetulnya kan. Dia mengatakan kan, mana masih ada nggak? Minta tambah lagi. Setelah Allah memasukkan telapak kakinya, barulah diam itunya karena merasa takut kepada Allah. Hiduplah ternyatanya neraka itu juga kan adanya dialog kan, kemarin juga sudah disampaikan. Dialog itu antara surga dengan Allah, dialog antara neraka dengan Allah. Ya, surga itu bertanya, kenapa ya orang yang dimasukkan ke dalam saya itu orang yang begini. Allah menjawab, karena kamu itu adalah rahmatku. Nah, sementara neraka juga menanyakan kepada Allah, kenapa gitu yang dimasukkan ke dalam saya itu orang-orang yang durhaka, karena kamu adalah kemurkaanku. Oh gitu, jadilah deal. Siksa kok aing pokoknya mau ngalahin diasupun tinggal ikeun we. Karena sudah Allah tetapkan kamu itu adalah kemarahanku, kemurkaanku, ya harus murka berarti.
Ya kan harus murka, berarti kan neraka itu dia harus murka karena Allah sudah menyebutkan demikian, kamu adalah kemurkaanku. Eta deal cek neraka teh. Jadi pokoknya mah bener we setiap kali ada yang dimasukkan. Nah seperti ininya takadu tamayyazu minal goiz. Neraka itu hampir saja meledak gitu karena itulah kemarahannya memuncak gitu ya. Kemarahannya itu memuncak setiap begitu ada yang dimasukkan, maka kemarahannya itu memuncak. Nah, seperti barusannya saya melihat itu satu tayangan, ini induk ayam ini sedang tenang gitu makan dengan anak-anaknya. Datang burung elang mau menyambar anaknya. Nah, itu kemarahannya dalam seketika menggelegak, kata si induk ayam itu kemudian menyiksa itu burung elang. Sampai si elangnya itu terkapar, itu tak berdaya. Itu nah itu gambarannya ya, ini analoginya, perbandingannya. Begitu ada yang dimasukkan, kemurkaan neraka itu memuncak, menggelegak sampai seperti ini ya. Takadu tamayyazu minal goiz. Bahkan seperti kalau di sini disebut tamayyazunya, takadu tamayyazu minal goiz itu apa di sini disebutkannya ya, neraka itu, api neraka itu bahkan seperti terpotong-potong, terpisah-pisah, yan fasilu ba'duha min ba'lin min syiddati godobiha, min syiddati godobiha teh karena kemurkaannya itu memuncak. Ini penjelasan demikian ya, min syiddati godobiha, karena kemarahannya itu memuncak ketika ada yang dimasukkan ke dalamnya. Wahan kuhabihim, ya itulah marah, murka, apalah bahasanya, murka persisnya malah. Kemurkaan neraka itu memuncak setiap kali ada yang dimasukkan. Nah, tentang hal ini ada hadis nih yang hadis saya catat nih yang terkait dengan ayat barusan. Nah sebentar mudah-mudahan ini sudah saya tandai ya sekulangit ciri nah itu si gandengan tukang bajigur si gandengan tukang bajigur ditanya alamat di mana di anu belah mana eta hareupeun imah saya masuk ayat tukang bajigur didorong cenah atunya ngider didorong pas datang kadinya neangan imahna belah mana jadi neangan tukang bajigur heula kan. Menurut yang ngetet ciri nah heula. Itu kebajikan mah ngider atuh. Efek ngider teh sisi eta. Sisi pos ronda. Oh iya imana teh cenah. Ngeriung nu gara-gara play. Ada sebentar nih hadisnya nomor 6838. Ini ada nih. Ini sudah kalau nggak salah nih hadisnya kemarin nih ya. Oh iya yang ini yang kemarin nih sudah nih ya. Surat Qaf ayat 30 bukan surat Sajdah nih. Ya, Nabi SAW bersabda, ya, dari Anas bin Malik dari Nabi SAW beliau bersabda, terus saja penghuni neraka dilemparkan ke dalamnya. Jadi artinya kan ya teruslah dilempar-lemparkan itu ke dalam neraka sehingga neraka berkata masih ada tambahannya. Itu seperti yang kalau di Quran itu surat Qaf ayat 30. Hingga Allah Rabbul Alamin meletakkan telapak kakinya sehingga satu sama lain saling berdesak-desakan. Nah, hingga neraka berkata, cukup demi kemuliaanmu dan kemahormatanmu. Sementara di sebaliknya, sedangkan surga itu lengang sehingga Allah menciptakan makhluk baru dan menempatkan mereka ke dalam surga yang lengang tersebut. Apa sih pelajarannya dari hadis ini? Gitunya. Apa sih pelajarannya dari hadis ini? Kesimpulannya, ya kesimpulannya itu kenapa manusia itu malah berdesak-desakan di neraka? Kan berdesak-desakan ya sampai ini di saling sehingga satu sama lain saling berdesak-desakan.
Kenapa manusia itu malah berdesak-desakan di sana, sementara surga itu kosong, lengang. Padahal kan kalau itu ya, kalau kita bertanya kepada siapapun lah, saya kira itunya, kalau kita bertanya kepada siapapun mau masuk surga atau masuk neraka, ya sih menyebut masuk neraka. Mending masuk neraka, nanti di sana banyak artis dunia papan atas, nu gelo cik urang teh mah. Nu geus teu waras teh jelema gitu. Emang neraka itu juga kumaha gitu. Ya emang neraka itu seperti apa? Apa sih yang ada di kepalanya sampai mengatakan demikian? Banyak artis dunia papan atas, terus mau apa di sana? Mau ketemu dengan mereka? Harus teu waras tapi jelema teh. Kudu kumaha ngobaranana. Kudu kumaha ngobaranana geuring siga kitu. Nah, satu lagi ini 6 itunya ya kesimpulannya ayat itu hadis tersebutnya sudah menyebutkan gitu ya, mengapa gitu manusia itu malah berdesak-desakan di dalam neraka, padahal neraka itu kan ya seperti ini nih, takadu tamayazu minal goiz. Neraka itu seperti terpisah-pisah, tercabik-cabik dengan sendirinya gitu ya, karena kemurkaannya yang luar biasa. Satu lagi nih hadisnya nih ya. Alah, mana yang ini nih? Kepanggih tukang bajigur na. Cirina ya. Nyanyi teh kan cirina heula disebutkan cirina tuh. Nah, yang ini kabar ini sudah nih ya, nggak ada salahnya lah kita ulangi lagi nih ya, biar semakin ini nih masih hadis yang kurang lebih sama dengan yang tadi. Kalau yang ini hadisnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda nih, surga dan neraka saling berselisih kepada Tuhan keduanya. Surga berkata, wahai Tuhan ya Allah, itu mengapa aku tidak dimasuki selain orang-orang lemah dan rakyat jelata. Sedangkan neraka berkata, mengapa aku dikhususkan untuk orang-orang yang takabur, orang-orang yang durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab surga, engkau adalah rahmatku. Sementara dan Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan masing-masing di antara kalian berdua harus dipenuhi. Kalau neraka ya penuh dengan sendirinya, dengan begitu banyaknya yang masuk neraka sampai penuh neraka. Nah, sementara surga kan harus penuh juga. Mubadir kalau atuh lebar. Mubadir lebar eta surga karena rosong. Dia kan tidak akan sia-sia gitu kan ya, tidak akan sia-sia. Nah, kalau berdasarkan hadis yang tadi yang di dalam kitab Burikok itu kan, bagi setiap sebutlah kita manusia itunya, bagi setiap manusia yang dilahirkan itu sudah Allah siapkan surga dan neraka. Kalau dia masuk surga, maka neraka yang Allah siapkan tidak diisi. Apabila orangnya itu masuk neraka, maka surga yang Allah sudah siapkan itu ya tidak diisi. Tapi kemudian kalau neraka kan menjadi terisi penuh tadinya sampai berdesak-desakan. Itu juga kan diantaranya berdasarkan karena penghuni neraka itu kan badannya memuai, membesar. Jadi terisi penuh lah itu neraka. Nah, sementara surga kan penghuni surga tidak memuai. Penghuni surga mah bukan memuai, tapi menjadi lebih baik, menjadi lebih menarik, menjadi lebih tampan, lebih cantik, bukan memuai. Jadi itu di neraka anu memuai mah. Beuh punya bekah gitu neraka teh di mana ge di golotrok mah atuh bekah di mana ge di godog mah bekah da kakeueum ditu teh. Ini kata-kata ini ya mana yang ini tadi nih ya.
engkau adalah siksaku, azabku yang aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan, nah ini kalimat ini, dan masing-masing kalian ya surga dan neraka harus penuh. Kalau neraka penuh karena memang penghuninya amat sangat banyak dan penghuni neraka itu memuai hingga sebesar apa? Di antaranya kan disebutkan giginya saja sebesar gunung Uhud. Jarak antara pundaknya ini sampai 3 hari 3 malam perjalanan. Coba kalau 3 hari 3 malam perjalanan sampai mana? Seperti itu kan lebarnya. Nah, sementara penghuni surga kan tidak memuai, tidak membesar, sehingga Allah menciptakan makhluk baru untuk penghuninya. Nah, adapun untuk jatah surganya bagi seseorang yang ternyata orangnya masuk ke neraka dan abadi, kan orangnya nggak akan pernah ke surga, maka surganya ini akan diberikan kepada penghuni surga yang lain. Ya tadi kan dapat tambahan berapa tempat nih, karena jumlah yang masuk neraka kan lebih banyak. Jadi kalau diberikan 10 kapling 10 weta, satu orang dapat bonus misalnya nih, karena orangnya tidak akan datang, tidak akan mengisi, ambil jatah surganya diberikan kepada penghuni yang lain. Itu kemarin kan ada hadis yang berangkat demikian ya. Apabila seseorang masuk neraka dan abadi, maka surga yang sudah Allah siapkan itu akan diberikan kepada penghuni surga yang lain. Adapun orang yang telat masuk surga, ya kosong tamah bidadari lagi nih cangkel. Bidadari itu nungguan ya, karena memang orangnya itu kan disiksa dulu di dalam neraka. Setelah masuk surga, nah kemudian disambut oleh bidadarinya, ya kosong lah, tidak diisi. Menunggu penghuninya, karena penghuninya harus masuk neraka dulu. Bidadari lagi buka canggul. Nah, kemudian Nabi bersabda, adapun surga, sesungguhnya Allah tidak menzolimi satupun dari makhluknya, dan Allah akan memenuhi neraka dengan siapa saja yang Ia kehendaki. Kemudian mereka dilemparkan ke dalamnya, dan neraka itu mengatakan, masih adakah tambahannya? Nah, beliau mengulangi 3 kali. Kemudian Allah meletakkan telapak kakinya ke dalam neraka sehingga neraka menjadi penuh sesak. Nah, setelah penuh sesak barulah neraka diam. Sementara sebelumnya kan terus minta tambah. Jadi karena sedemikian murkanya gitu ya nerakanya, sampai terus minta tambah. Setelah Allah memasukkan telapak kakinya, barulah neraka itu terisi penuh. Nah, sebagian satu dengan sebagian yang lainnya saling berhimpitan. Ini saling berhimpitan, ya gitulah ini nih kalau di sini nih saling berhimpitan. Nerakanya pun ini susah sebetulnya kan menggambarkan yang yang oleh Rasulullah SAW itu diibaratkan seperti ini kan. Api yang kalian tahu sekarang, artinya api yang pernah terlihat lah itunya. Api yang kalian tahu sekarang di dunia ini itu 1 bagian dari 70 api neraka, atau 1/70 gitulah. Api yang kalian tahu sekarang ini itu 1 dari 70 api neraka, atau 1/70. Atau kita balikan. Api yang kita tahu sekarang ini atau api neraka itu 70 kali lipat dari api yang kita tahu sekarang. Ya kalau melihat lilin sih, atau dari lilin mah aya di paru aya baruan gaya tadi gitu tehnya tuh panah. Coba gitu nanti kena lahar gersok. Tuh ambil api dari lahar, coba pegang seperti apa. Lahar yang suhunya itu mencapai antara 1500-an derajat Celcius. Sementara kan air mendidih saja kan 100 derajat Celcius. Air kan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Coba air mendidih kena ke kulit manusia bagaimana?
tar kalaman kamarita nu ninyoh kopi bahe teh kana suhu teh saha teh kamarita eta geuningan ninyoh kopi bahe kana suku. Nah ada gitu itu baru 100 derajat Celcius panasnya lahar gitu yang keluar ketika ada gunung meletus itu kurang lebihnya berkisar antara 1.500 derajat Celcius. Matahari itu kurang lebih antara 5.500 sampai 6.000 derajat Celcius. Nah neraka bagaimana? Api yang kalian tahu sekarang itu 1 bagian dari 70 api neraka. Kurang lebihnya kalau kita bandingkan, jadi neraka itu 70 kali lipat dari api yang kita tahu sekarang. Dan dengan kemarahan, kemurkaan seperti ini. Kalau tadi apa disebutnya hampir meledaknya, di sininya takadu tamayazu minal goiz. Api neraka itu hampir saja meledak karena sedemikian murkanya. Nah ayat berikutnya ya, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Setiap kali, nah di neraka itu kan ada malaikat penjaga. Ini sudah dikenalkan nih malaikat dan tugasnya gitu. Ini sudah dikenalkan sejak kepada anak-anak orang Islam gitu ya, sejak usia dini gitu loh. Di antaranya malaikat Ridwan adalah malaikat penjaga surga. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Bukan hanya satu, pemimpinnya yang disebut. Jadi malaikat yang menjaga, dia penjaga sebutannya, yang menjaga surga banyak. Malaikat yang menjaga neraka juga banyak. Nah sehingga di sini ini ayat ininya kullama ulqiya fiha faujun, apabila setiap kali dilemparkan ke dalamnya faujun satu kelompok lah gitunya, satu kelompok sa'alahum khazanatuha. Nah ini jamak nih, bertanyalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Setiap kali ada sekelompok orang, sekelompok manusia yang dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir? Apa tidak ada itu? Apa tidak ada itu yang datang? Apa tidak ada datang kepada kalian orang yang mengingatkan, orang yang menyampaikan ancaman tentang hal ini? Ini ya, setiap kalinya dilemparkan ke dalam neraka itu sekelompok orang-orang, ya pasti yang durhaka lahnya, sekelompok manusia. Sa'alahum a'wanuhum wa zabaniyatuha. Penghuni penjaga-penjaganya itu bertanya kepada mereka, di mana pertanyaan ini sebetulnya bukan betul-betul bertanya ingin tahu. Penjaga-penjaga nerakanya ini bertanya, apa tidak ada yang mengingatkan kamu akan hal ini? Apa tidak ada yang menyampaikan ancaman kepada kamu tentang hal ini? Ini bukan betul-betul bertanya dalam arti pertanyaan yang karena ingin tahu, bukan. Maksud dari pertanyaan tersebut adalah taqri'un wa taubihun. Ini maksudnya mengejek gitulah, mengejek maksudnya menghinakan kepada mereka. Kalau pertanyaan jadi demikian sihnya maknanya, kalau pertanyaannya apa tidak ada yang datang kepada kalian menyampaikan ancaman tentang hal ini. Nah, maksud dari pertanyaan itu adalah merendahkan, menghinakan, untuk lebih lebih menyakitkan gitu. Mendengar pertanyaan itu menyakitkan bagi mereka. Nah, datang ke mana? Cina ieu teh kebejahan, padahal kebejahan ieu teh
Kumaha itu nepi ka dieu? Kenapa kamu sampai masuk neraka? Apa nggak ada yang memberitahu kepada kalian? Nah, maksud pertanyaan itu bukan bertanya. Ada dasar penghuni neraka, dijawab deh. Disebut nanti kayak kalau ini dalam bahasa Arab sihnya sebutannya itu ini istifham inkari namanya. Istifham inkari itu pertanyaan yang bukan untuk dijawab. Nah, makanya di sini maksudnya bukan betul-betul bertanya karena tidak tahu, tapi di sini maksudnya takriun, untuk lebih menyakitkan, wataubihun, dan merendahkan, seolah-olah itu adalah makian, itunya makian, cacian. Tong dijawab guru lagi atau pertanyaan gitu mah. Pertanyaannya adalah itu tadi, apa tidak ada yang membawa yang datang kepada kalian membawa peringatan tentang hal ini? Tapi ada dasar jelema istifham inkari dijawab. Itu istifham inkari itu bukan untuk dijawab ya, tapi ada dasar orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang durhaka. Nah, di mana sebetulnya ya, biar bagaimanapun, ininya sedikit melebar dulu nih ya. Manusia yang asli, ini yang seperti yang di surat An-Nahl 78 ternyata ini aslinya manusia nih. Yaitu manusia itu lahir dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Kemudian kan Allah melengkapi manusia itu dengan pendengaran, penglihatan, dan akal. Nah, supaya manusia itu keluar itu dari kebodohan. Nah, termasuk ini sudah agak lamanya, mungkin sudah banyak yang lupa nih. Penyakit hati nomor 1 adalah kufur. Ya, penyakit hati nomor 1 itu adalah kufur. Ya, kufur kepada Allah gitu ya. Kufur kepada Allah. Di antara penyebabnya, apa sih yang menyebabkan sampai manusia itu kufur kepada Allah? Salah satu penyebabnya adalah karena kebodohan. Ya, karena kebodohan gitu manusia itu sehingga dia kufur kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu Teta nu katingali bodoh nanti sebutnya teh katingali bodoh na istifham inkari dijawab. Istifham inkari bukan untuk dijawab. Kudu nage pun cik urang mengamak gitu ditanya gitu teh. Karena mereka itu sebetulnya diejek gitu kan, ditanya demikian itu maksud yang bertanya itu mengejek. Nah, dari itu apa tidak ada yang menyampaikan ancaman ini kepada kalian? Ini maksudnya takriunnya. Takriun itu supaya lebih terasa menyakitkannya masuk neraka. Kan diejek oleh malaikat nage. Wataubihun itu, dan dicaci dimaki oleh malaikatnya pinter. Malaikatnya pinter justru. Malaikatnya mencaci memaki mereka dengan bentuk pertanyaan seperti ini. Yang dicacinya bodoh, malah nggak jawab. Aing ngecek malaikat maksudnya lain nanya, udah geus nyaho atuh. Ya, artinya malaikat saya sudah tahu kenapa kalian masuk neraka. Iya, jawabannya tekan di ayat berikutnya. Qalu, mereka menjawab, bala, benar sudah ada. Aing ngecek malaikat aing nu bodoh itu cek malaikat. Kieu aing ngobrol jeung nu bodoh teh. Istifham inkari dijawab. Harusnya bukan dijawab gitu kan. Ini contoh kayak banyak karena dalam bahasa manapun hal seperti ini ada. Kalau dalam bahasa Arab sebutannya yang seperti ini istifham inkari. Di bahasa Inggris mah question tag nu kieu teh. Tong dijawab atuh mun ngajawab katingali bodoh nu kitu teh. Ini misalnya ini contohlah perbandingannya. Misalnya nih ada orang lah, mestinya orang itu tahu gitu aja. Semestinya orang ini tahu nih masalah A gitu misalnya. Tapi dia tidak tahu, itu memunculkan keheranan gitu pada orang lain. Nah, apa halnya kenapa orang ini tidak tahu? Semestinya orang ini tahu. Nah, muncullah
question tag dah istifham diingkari. Bukankah kamu punya banyak buku? Tong dijawab. Maksudnya dari maneh buku loba tapi teu nyaho. Kan maksudnya demikian. Bukankah kamu punya banyak buku, artinya untuk dibaca tentang masalah itu banyak itu yang bisa dibaca. Mestinya kamu tahu. Nah pertanyaannya demikian, bukankah kamu punya banyak? Iya saya punya banyak. Atau paingan itu. Cek nonanya teh paingan atau sana. Ya paingan tuh apa? Da geuning. Gitu diajukan istifham ingkar itu dijawab ketinggali teh bodoh nanti gitu teh. Nah kenapa di sininya masuk neraka nih? Oh pantas ini menunjukkan di mana demikian sebetulnya ya. Malaikat penjaganya itu bertanya. Ya, setiap kali ada rombongan gitu yang dilemparkan dimasukkan ke dalam neraka, penjaga-penjaganya itu bertanya. Nah, di mana maksud pertanyaan ini adalah takriun wa taubihun. Bukan betul-betul bertanya. Takriun mah supaya lebih menyakiti itu supaya lebih menyakiti itu terasa lebih menyakitkan bagi mereka yang dilemparkan. Ditanya gitu teh semakin sakit itu dilemparkan ke dalam neraka. Wa taubihun, dan itu adalah bentuk makian dari malaikat. Kan malaikat mah pinter pan berarti ku pertanyaan. Itu sugan begitu dilemparkan teh bari sakalian ngadegungkeun modal sia cek malaikat teh. Da malaikat geuleuh neraka geuleuh kan neraka mah. Ku malaikat teh bari sakalian atuh beuneu da hayang cenah ngababuk nu neraka cek malaikat. Henteu cekap cek malaikat. Cekap lah naroskeun kieu ge da itu geura sok. Dasar bodoh. Nggak jawab ditanya gitu. Nah adapun ya maknanya pertanyaannya amaja akum fid dunya rasulun nazirun yunzirukum hadzal yauma wa yukhawifukum wa yuhadzirukum minhu. Ya maknanya sih demikian sihnya dari pertanyaan maknanya, tapi maksudnya adalah memaki, mencaci dan supaya lebih terasa menyakitkan bagi mereka masuk neraka itu. Nah, kalau maknanya ya seperti ini sihnya, apa tidak ada ketika di dunia, apakah ketika di dunia tidak ada Rasul, tidak ada yang menyampaikan ancaman ini kepada kalian? Nah di ayat berikutnya nih, fayujibuhum biqaulihim, mereka menjawab. Nih ayat berikutnya, qalu bala, mereka menjawab ada. Cek malaikat teh geus tempat apa mau rapi ngomong jeung kieu Pak. Hese jeung IQ jongkok hese ngobrol jeung IQ jongkok mah ditanya gitu teh ngajawab, dan kete karasana teh geus gujubar ka neraka. Oh geuning gitu maksud malaikat teh ai tak hartina teh geus lila tah kakara ngarti. Ieu mah ya cek malaikat teh. Qalu bala, mereka menjawab benar ada. Qad ja'ana nazirun, mereka menjawab benar sudah ada. Nah ternyata kan tidak bisa, siapapun tidak bisa mengatakan oh saya tidak tahu. Nih buktinya ayat ini mengatakannya. Mereka yang dimasukkan ke dalam neraka ditanya demikian, nah, kan mereka mengakui ternyata. Kecuali di Amazon. Kecuali di Amazon. Di Amazon itu Islam nepi teu ka ditu teuing pikiran ting Amazon meurina ge. Kecuali di Amazon itu Islam nepi teu ka ditunya. Geuning aya tayangan tentang Amazon teh karena ditu geuning jelema teh boro-boro beragama. Aduh kapikiran ting itu meurina ge. Nah mereka menjawab demikiannya, qad ja'ana nazirun, benar sudah ada. Nanti mereka akan mengakui ternyata sudah datang kepada kami orang yang membawa peringatan tentang hal ini. Fakadzabna, tapi kami mengingkarinya. Tah ieu nu doraka dan nu kieu tah.
kami mengingkari, kami tidak mempercayai, minimal ragu. Kami mendustakan, artinya kami sama sekali tidak mempercayainya. Kami mengingkarinya, tetap minimal ragu karena untuk hal seperti ini. Akhirnya itu di surat Luqman ini juga beberapa kali nih ya saya ungkap nih di surat Luqman yang keempat, kelima, ketiga masih awalnya. Terus di surat Al-Baqarah kan wa bil akhirati hum yuqinun, bukan yu'minun lagi bahasanya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan tentang akhirat mereka yakin. Beda nih ya antara yu'minun dan yuqinun. Wa bil akhirati, dan tentang akhirat mereka ini yuqinun itu yakin. Itu yakin, yakinnya. Di ayat itu bukan menggunakan yu'minun. Kalau di awal Al-Baqarah nih, kan Al-Quran itu hudan lil muttaqin allazina yu'minuna. Nah di situ pakai yu'minun, allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman tentang perkara gaib. Akhirat salah satunya. Ya, akhirat itu salah satunya ya, tentang perkara gaib. Tapi kan belum jauh dari ayat itu. Nah ya, yaitu dengan kata-kata wabil akhirati hum yuqinun. Apa sih bedanya yu'minun dengan yuqinun? Ibnu Mas'ud mengatakan al yaqinu al imanu kulluh. Iman itu yakin itu, kalau anggaplah kalau gitunya, yakin itu kalau iman sudah sempurna. Ya, yakin itu kalau iman sudah tinggi lah, kalaupun tidak sampai sempurna gitunya. Yakin itu kalau iman itu sudah tinggi. Nah makanya kalau yang imannya tipis, imannya rendah, imannya sedikit, susah, nggak akan sampai kepada yakin, ragu, berarti terus. Karena ada berartinya ini kelompok manusia itu yang ini mereka mengatakan seperti ini. Ya qad ja'ana nazirun fakadzabna, tapi kami mengingkarinya, kami mendustakannya. Kenapa mereka mendustakan? Karena mereka tidak beriman sama sekali. Nah yang sudah beriman sampai nggak kepada yakin? Ibnu Mas'ud mengatakan yakin itu kalau iman sudah tinggi kadarnya. Nah imannya gitu, yang imannya tipis, imannya rendah, imannya sedikit. Nah apalagi yang imannya hanya sebesar debu ya. Mana bisa itu yakin tentang akhirat. Ini sebetulnya menerangkan hal ini gitu ya. Ini efeknya luas sebetulnya gitu ya. Kalau tuntutan sebetulnya ayat itu kan menyebutkan tentang akhirat itu harus yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, bukan sekedar beriman. Padahal ayat sebelumnya tadinya wa allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara gaib. Nah kan akhirat ini salah satunya. Beriman enggak? Pasti diimani. Karena akhirat itu salah satu perkara gaib. Nah tapi di ayat berikutnya ternyata khusus lah itu Allah menyebut tentang akhirat. Orang yang beriman itu kalau urusan akhirat itu harus sampai kepada yakin. Di mana yakin ini bisa, artinya baru bisa diraih kalau keimanan itu sudah tinggi. Apalagi sampai imannya sempurna, artinya yakinnya tingkat dewa lah pokoknya. Ya keyakinan tentang akhiratnya, keyakinan yang bulat itu, keyakinan yang sempurna. Nah, kembali nih ke sini nih. Nah, inilah akibatnya nih, mereka mengatakan benar sudah ada yang memberi ancaman kepada kami, fakadzabna. Nah, inilah yang sikap mereka terhadap nazir itu, orang sebetulnya yang menyampaikan.
Kalau dulu yang pokok itu yang menyampaikannya demikian itu kan Rasulullah SAW. Nah sampai sekarang kan ya teruslah orang yang melakukan mungkinnya, orang yang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan hal-hal seperti ini kepada manusia banyak sampai sekarang juga. Jadi orang yang hidup zaman sekarang nggak bisa, mana kita kan tidak sejaman dengan Rasulullah, kan ada pelanjutnya. Ya kan adanya pelanjutnya yang melakukan itu hal yang sama dengan Rasulullah SAW. Intinya ini menyampaikan, ini Allah mengancam seperti ini bagi yang tidak percaya. Ternyata mereka menjawab, mereka mengatakan demikian. Artinya mereka tidak bisa berbohong. Mereka tidak bisa berkelit dengan mengatakan, oh tidak ada yang datang kepada kami. Ini ayat ini mengatakan, qad ja'ana nazirun. Mereka menjawab benar, sudah ada yang menyampaikan ancaman ini kepada kami, fakadzabna, tapi kami mengingkarinya, mendustakannya dengan mengatakan jika benar ngeramal tamalah yang notabene kan belum pernah ke sana. Alah, meninggal gitu. Siganu seperti yang iya loh nerangkeun akhirat kieu neraka surga nu kieu siga nu geus ngalaman wae. Nah, ya nu ngomongna kitu teh. Nya yang notabene kan belum pernah ke sana. Si kurang gitu. Baik, tak percaya mah. Ya terserah kalau tidak percaya. Mereka juga kan ini kadzab nanti kan mereka tidak percaya kan. Nah ini ayat gitu kan ya, ini ayat artinya ini Allah nih yang bicara, karena ayat Al-Quran itu kan disebutnya kalam, ucapan Allah. Allah bisa menerangkan seperti ini ya, Allah bisa menerangkan seperti ini karena kan pernah saya terangkan begini, karena kan Allah sebelum Allah mulai penciptaan seluruh makhluknya itu sudah Allah buat konsepnya, buat perencanaannya, bukan hanya sampai hari kiamat. Konsep perencanaan Allah itu sampai akhir yang namanya kehidupan itu seperti apa? Akhir yang namanya kehidupan itu adalah manusia itu berada di dua tempat, apakah di neraka atau di surga. Itu akhir dari yang namanya kehidupan itu akhirnya di sana. Karena yang di surga abadi, yang di neraka juga abadi. Kan Allah sudah menerangkan. Kenapa Allah bisa menerangkan? Ya karena Allah sudah membuat perencanaannya, membuat konsepnya. Itu Allah lakukan sebelum jadi Allah memulai penciptaannya. Perencanaannya matang. Dari awal gitu, katakan awal mulai penciptaan sampai terus seperti apa berjalannya kehidupan, sudah ada di tangan Allah semuanya. Makanya Allah bisa menerangkan sampai nanti akhir dari kehidupan ini seperti apa. Ya Pak Allah pasti bisa menerangkan. Setelah kiamat bagaimana? Itu kan Allah yang menerangkan. Karena dengan kalau hanya berdasarkan akal, kecerdasan manusia nggak akan bisa, nggak akan sampai. Akal manusia itu hanya sampai kepada bahwa alam raya ini pasti ada umurnya. Pada akhirnya alam raya ini akan hancur. Nah itu akal manusia bisa sampai di sana. Terus bagaimana? Hanya Allah yang bisa menerangkan. Nah hal seperti itu Allah sampaikan melalui para utusannya, termasuk kabar gembira tentang kenikmatan surga, ancaman yang berat berupa neraka sudah Allah sampaikan. Dan nanti orang akan mengatakan seperti ini, apa enggak ada yang menyampaikan ancaman kepada kamu tentang neraka ini? Mereka kan ternyata menjawab ada. Bala qad ja'ana nazirun fakadzabna. Nah inilah karena mereka bersikap seperti ini, kami mengingkari, kami mendustakannya. Wa qulna, dan kami mengatakan ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan apapun. Tidak ada yang Allah turunkan saat itu, berarti waktu di buminya ya.
Waktu di buminya mereka mendustakan dan mengatakan tidak ada, Allah tidak menurunkan apa-apa. In antum illa fi dhalalin kabir, tah kieu ya mereka itu terhadap khususnya ya terhadap kalau semuanya terhadap para nabi ya, khususnya ya, yang di generasi terakhir gitulah, mereka malah mengatakan seperti ini kepada Rasulullah SAW, in antum illa fi dhalalin kabir, tidaklah kalian itu kecuali berada pada kesesatan besar. Mereka mengatakan demikian kepada orang yang menyampaikan, orang yang memberikan ancaman. Yang mengancam bukan Nabi nggak pernah mengancam. Nabi itu menyampaikan, Allah yang mengancam. Allah sampaikan ancamannya ini melalui Nabi, melalui utusannya, melalui Rasulullah SAW. Ya termasuklah itu sampai hari ini disampaikan nih yang ancaman dari Allah ini oleh para pelanjutnya berarti. Dan tentu saja dari dulu sampai sekarang akan tetap ada orang yang bersikap demikian, yaitu orang-orang yang tidak percaya, mengingkari dan mendustakan ancaman yang Allah sampaikan kepada mereka. Nah itulah sampai sana dulu nih, tuh 21 nih ternyata nih sampai ayat ini dulunya sampai ayat 9 berarti. Ya dari ayat dua ayat takadu tamayazu minal goiz, itu menerangkan tadinya begitu menggelegaknya neraka karena murka, benci gitu, neraka itu sangat membenci orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, kemudian kan setiap kali dilemparkan ke ke dalamnya ada penjaganya yang menanyakan dengan maksud mengejek, memaki-maki, samalah dengan neraka juga murka, malaikat juga murka lihat orang yang durhaka. Ya, malaikat juga murkanya melihat hamba-hamba Allah yang durhaka, karena malaikat itu makhluk yang taat sepenuhnya kepada Allah. Mereka tidak suka, marah, murka melihat hamba Allah yang durhaka. Ya malaikat itu hayang we neke wae mah hayang we atuh neke wae mah. Dulu kan malaikat munkar nakir mah cenah baheula kan waktu bertanya kepada yang baru dikubur, malaikat munkar nakir kan boleh kan memukul, ketika ditanya menjawab kemana karep, sia kan dipukul atuh hayang we cek malaikat saya ge atuh neke wae mah. Kieu neke nanti ye mana yo dia nungguin ke neraka teh mau kebejaan gitu baheula dor ngajawab eta nu pikas nu geuleuna mah dar ngajawab istifham inkari dijawab cek malaikat paingan ke neraka cenah maneh mah atuh atuh paingan ke neraka jadi ngarti-ngarti mana pertanyaan itu question teh dijawab. Teruslah tanya dua ayatnya, ayat 8, ayat 9, berarti ada dua ayat lagi nya ini rangkaiannya bagian kedua, ini dari ayat 6 sampai ayat 11. Nah sampai ini ayat ke-11-nya ternyata pada akhirnya mereka mengakui kedurhakaannya. Itu nantinya artinya nggak akan bisa mengelak, mereka mengakui. Apalagi kan dengan bukti dan kalau di pengadilan teh, bukti dan saksi lengkap nanti di akhirat. Buktinya ada, saksinya banyak. Mau apa? Mereka tidak bisa mengelak. Fa'tarofu bizambihim itu di ayat ke-11-nya. Akhirnya mereka akan mengakui. Nah, ya mau mengelak bagaimana? Tadi buktinya ada, catatan, tulisan dari malaikat tentang amal mereka. Kemudian saksi, banyak saksinya. Termasuk bumi ini menjadi saksi atas amal manusia, atas seluruh amal manusia yang dilakukan di atasnya. Itu bumi itu akan menjadi saksi.